Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat Al-Hasyr ayat 11 ya. Sebelum dilanjutkan, kemarin pertemuan minggu lalu kita membahas tentang dua golongan sahabat, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ya. Yang dua-duanya Allah Subhanahu wa taala memuji. Golongan Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, Allah memuji mereka dengan mereka itu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Bahwa orang Muhajirin itu mereka-mereka yang murni, tulus, jujur dalam mencari ridho Allah dan menolong Rasul ya. Orang Muhajirin ini para perintis dakwah, perintis Islam yang pertama masuk Islam. Kemudian Allah juga memuji orang-orang Ansor, mereka itu orang yang la yajiduna yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu orang Ansor terkenal dengan kecintaannya kepada saudara mereka kaum Muhajirin. Mereka-mereka yang seolah-olah mencari suaka, mencari tempat yang aman. Kemudian la yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka itu ya tidak memiliki kebutuhan ataupun tidak begitu ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada orang-orang Ansor. Bahkan orang-orang Ansor ini mengutamakan saudara mereka kaum Muhajirin melebihi kecintaan mereka atau di atas mereka sendiri ya. Yang kemarin disebut apa sifatnya? Itsar ya. Itsar itu mengutamakan saudara kita melebihi diri kita sendiri. Itu sifat terpuji kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada sifat-sifat orang munafik. Dalam hal ini orang-orang munafik di Madinah dan bagaimana mereka itu dengan orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina nafaqu." Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang munafik? Orang-orang munafik dalam hal ini pemimpinnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya saja Abdullah ya, tetapi dia itu Rasul munafikin ya, gembong pemimpin ya, ketua orang-orang munafik. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Mereka berkata kepada saudara mereka, siapa? Alladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab. Yahudi maksudnya di sini. Bapak Ibu perhatikan di sini ya, bahwa Allah menyebut ahli kitab itu orang kafir. Alladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu orang kafir. Jadi dalam Islam itu jelas yang bukan muslim pasti orang kafir atau non muslim ya, sama aja. Mau agamanya Kristen ataupun Nasrani, Yahudi, ataupun misalnya Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lain-lain, semuanya sama ya. Makanya dalam surat Al-Kafirun apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, artinya yang bukan Islam. Cuma dua itu aja. Kalau tidak muslim udah kafir. Cuma kafir ini banyak golongannya. Ateis ya, orang misalnya kejawen ataupun Sunda Wiwitan kalau di kita ya. Kalau orang Sunda Wiwitan itu sholat enggak?
Ya. Ya, Sunda Wiwitan meskipun saya tidak belajar ya. Ya, pokoknya orang-orang yang bukan muslim ya itu tidak mengucapkan syahadat, tidak sholat, tidak puasa, semuanya masuk kafir ya. Nah, kemudian Allah juga menyebut di sini li ikhwanihimul ladzina kafaru, kepada saudara mereka. Jadi Allah seolah-olah menjadikan orang munafik itu saudaranya orang kafir. Jadi orang munafik itu bukan saudara kaum muslimin. Dan di sini yang disebut munafik itu munafik apa? I'tiqadi, munafik yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Artinya dia itu tidak beriman, cuma pura-pura beriman. Dalam hatinya mereka memusuhi Islam, tidak beriman kepada Allah ya, bukan muslim, cuma karena mereka itu oportunis ya, ingin apa istilahnya pasang dua kaki, maka dia pura-pura beriman. Jadi apa kata orang-orang munafik kepada orang-orang ahli kitab? Yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini apa? Yang kita bahas Bani Nadir ya, Bani Nadir. Kan surat Al-Hasyr ini sekali lagi surat Bani Nadir. Yang kemarin apa kisahnya? Mereka hendak membunuh Rasulullah, tetapi Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah mengepung mereka bersama para sahabat. Kebun-kebun kurmanya ditebang, dibakar ya. Nah, kata orang munafik ini, mereka membuat janji palsu ya, janji palsu. Kata orang munafik, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kata orang munafik ini, wahai Bani Nadir, tenang. La in ukhrijtum, jika kalian diusir, lanakhrujanna ma'akum, kami akan keluar juga bersama kalian. Seolah-olah ini janji manis. Bahkan sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu bilang kepada Bani Nadir, tenang, aku akan membantumu dengan 2000 pasukan. Tapi ternyata ditunggu-tunggu nggak ada. La in ukhrijtum lanakhruja ma'akum. Ini janji pertama. Jika kalian diusir, tenang, kami akan bersama kalian, membersamai kalian, kami akan keluar juga dari Madinah ini. Wala nuti'u fikum ahadan abada ya. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menghinakan kalian. Jadi seolah-olah betul-betul orang munafik itu janji sehidup semati katanya ya, mau membela orang-orang Bani Nadir ya. Wa in qutiltum lanansurannakum. Ini janji kedua atau janji ketiga. Dan jika kalian diperangi, lanansurannakum, kami akan membantu kalian, menolong kalian. Kalau kalian diusir, kami akan ikut keluar ya, karena kami bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian, membantu kalian memerangi kaum muslimin. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi, Allah yang maha tahu, Allah yang ilmunya sangat luas, ilmu yang sampai masa depan ya. Allah mengetahui bahwa kata-kata mereka itu hanya dusta saja, bohong saja, janji manis ya, janji manis yang nggak ada realisasinya ya. Cuma apa ya, cuma janji manis tadi ya, PHP. Ternyata kata Allah, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, seandainya mereka itu diusir, la yakhrujuna ma'ahum, niscaya orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Ini janji yang kedua yang tadi. Seandainya orang-orang Bani Nadir itu
diperangi, la yansurunahum, niscaya mereka tidak akan menolong. Padahal tadi janjinya apa? Kalau mereka diperangi, mereka akan menolong, ya, akan membantu. Wala inna saruhum la yuwallunnal adbara tsumma la yusarun. Dan seandainya mereka itu menolong, misalnya pura-pura menolong datang ke medan perang, wala inna saruhum, dan seandainya orang-orang munafik itu betul ketika Bani Nadir diperangi, dikepung, mereka akan datang, tapi kata Allah la yuwallunnal adbara tsumma la yunsarun, maka orang-orang munafik itu akan lari ke belakang, karena mereka orang-orang munafik ini ya pengecut, ya, orang-orang yang pengecut, bukan orang-orang pemberani. Wala inna saruhum la yuwallunnal adbara tsumma la yunsarun. Makanya di sini kan bisa kita lihat ya bahwa salah satu ciri orang munafik itu adalah apabila berjanji dia ingkar, dia khianat. Dia apabila berjanji dia tidak menepati, ya, tidak menepati. Nah, kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kenapa orang-orang munafik itu seperti itu, ya, pengecut, ya? Sebab kata Allah, la antum, wahai kalian orang-orang muslim, orang-orang Islam, asyaddu rahbatan fi sudurihim, kalian itu lebih ditakuti oleh orang-orang munafik dalam hati mereka, minallah, daripada Allah. Jadi orang munafik itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Nah, ini yang harus kita miliki, bahwa kita itu harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Ya, cuma kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita kadang-kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, contoh kecil ini mah, ya, contoh kecil. Bukan takut mungkin, atau suka nggak enakan. Ya, misalnya kita lagi ada acara, ya, ngumpul-ngumpul, kemudian azan zuhur, khususnya bapak-bapak misalnya, azan asar, kita mau meninggalkan mereka, mau sholat dulu, ya, menyambut panggilan Allah, aduh nggak enak, ya, nggak enak gitu, ya, meninggalkan teman-teman misalnya. Jadi lebih nggak enak kepada manusia daripada nggak enak kepada Allah. Padahal lebih bagus bagaimana? Ajak aja mereka sekalian, yuk kita sholat dulu. Nah, itu bagus, ya. Kadang kita lebih nggak enak, lebih takut kepada manusia, takut misalnya kurang menghargai dan sebagainya. Padahal kan prinsip dalam seorang muslim itu harusnya, ya, kalau azan itu berkumandang maka tidak ada yang lebih penting selain sholat, ya, selain sholat. Atau misalnya, ya, ya mungkin bisa terjadi, ya, dalam kehidupan pekerjaan masing-masing, ya, ini wallahu alam, ya. Misalnya, ya, di kantor ataupun di tempat kerja ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bertentangan dengan syariat Allah, ya, bertentangan dengan syariat Allah dalam misalnya keuangan ataupun transaksi bisnis misalnya, ya, transaksi bisnis udah terbiasa ini bisnis seperti ini, padahal ternyata bisnis ini setelah dikaji adalah bagian dari riba ataupun bisnis yang dilarang.
tapi misalnya karena sudah kebiasaan, aduh saya nggak enak kalau misalnya tidak mengikuti, ya nggak enak sama teman-teman, ya lebih takut kepada atasan misalnya. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah, ya meskipun ini mah sebenarnya sebuah kezaliman, ya sering misalnya kaum muslimin, ya mereka-mereka yang bekerja di pabrik ataupun di perusahaan-perusahaan, ada pabrik atau perusahaan yang melarang karyawannya pokoknya kalau jam kerja harus kerja, nggak boleh ke masjid untuk sholat Jumat, nggak boleh sholat. Itu sering, ya. Bahkan ada perusahaan yang kerjanya 12 jam, masuk jam 7 pagi, keluar jam 7 malam, ya untuk sholat itu ngumpet-ngumpet, ya apalagi pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau seseorang misalnya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada takutnya tidak melaksanakan sholat, nah ini takutnya seperti ini. Jadi kata Allah, orang-orang munafik itu la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim, wahai kaum muslimin, kalian itu lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah. Jadi orang munafik, nah ini wallahu alam, ya, salah satu bisa jadi salah satu tanda orang munafik. Orang munafik itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ya meskipun berarti dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau bisa disinkronkan, ya disinkronkan, disesuaikan, ya disesuaikan. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, ya. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak mengerti, tidak faqih, tidak faham, ya tidak faqih, tidak faham. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat orang munafik yang lain adalah ini. Sifat orang munafik yang lain, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Orang-orang munafik itu kalau berperang, mereka tidak berperang secara bersama-sama, ya. La yuqatilunakum jami'an, mereka tidak memerangi kalian secara bersama-sama illa fi quram muhassanah, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng, di benteng, au mi wara'i judur, atau di balik-balik tembok. Makanya di Palestina kan orang Yahudi membangun, ya tembok, ya yang memisahkan antara mereka dengan saudara kita di Palestina. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu pengecut, ya sifatnya pengecut, tidak berani face to face, tidak berani berhadap-hadapan. Kalau berperang harus di balik tembok, atau sekarang mungkin di balik tank-tank baja, ya nggak bisa mereka keluar, ya. Ba'suhum bainahum syadid. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan antara mereka itu sangat kuat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan di antara mereka itu, di internal mereka itu kuat, sangat besar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal mereka itu berpecah belah. Ya Bapak Ibu, sekarang ini seolah-olah kita menganggap bahwa kekuatan paling besar di dunia ini milik orang Yahudi, ya. Orang Amerika, Yahudi itu kan ras, ya, di mana-mana mereka ada. Ya, bisa jadi di kita juga ada, ya, di Indonesia ini orang-orang yang afiliasinya ke Yahudi.
dan mereka saat ini menguasai semuanya, ekonominya, politiknya. Nah, seakan-akan kita menganggap orang Yahudi itu begitu kuat, begitu hebat, begitu bersatu. Tapi kata Allah, ba'suhum bainahum syadid. Sesungguhnya di internal mereka juga sebenarnya adalah mereka itu berpecah belah. Karena masing-masing punya kepentingan. Ya, masing-masing punya kepentingan. Cuma dikarenakan yang dihadapi itu adalah kaum muslimin, mereka jadi bersatu. Nah, jadi umat Islam juga begitu ya. Umat Islam juga kalau mereka tidak paham siapa musuh sebenarnya, maka Allah akan uji mereka itu saling sikut, saling tendang antara sesama mereka sendiri. Padahal jelas-jelas musuh kita itu siapa? Ya, musuh kita itu orang-orang Yahudi ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu musuh dari kalangan manusia. Kalau musuh dari makhluk gaib siapa? Setan ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya, jadi musuh yang nyata bagi umat Islam ya dari kalangan manusia sebenarnya adalah orang-orang Yahudi. Ya cuma karena itu ya, karena kita itu tidak jelas ya, tidak menyadari siapa musuh yang sebenarnya, akhirnya sesama kaum muslimin ya yang ini memusuhi yang itu, kelompok ini memusuhi kelompok yang itu. Ya, padahal harusnya kita bersatu untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Di sini disebutkan ya ada satu ungkapan kata Imam Qatadah ya, al ahlul batili mukhtalifatun ahwa'uhum. Ini tafsir dari ayat yang tadi, tafsir dari bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya tidak bersatu di internal mereka, tidak satu kata gitu ya. Cuma karena mereka sama-sama memusuhi kaum muslimin, jadi mereka bersatu. Ahlul batili mukhtalifatun ahwa'uhum. Pengikut kebatilan itu berbeda-beda keinginan mereka. Mukhtalifatun syahadatuhum, dan persaksian mereka. Mukhtalifatun a'maluhum, dan perbuatan mereka juga berbeda-beda. Ya, punya kepentingan masing-masing. Wahum mujtami'una fi adawati ahlil haqqi. Tetapi mereka bersatu untuk memerangi pengikut kebenaran. Nah, seandainya kaum muslimin juga memiliki kesadaran yang sama ya, betul umat Islam itu sekarang memang nggak mungkin menjadikan orang-orang muslim itu nol perbedaan tuh nggak mungkin. Yang satu misalnya pengikut madhab Syafi'i, yang satu Maliki, Hambali, yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain misalnya ada yang sedikit berbeda. Nggak mungkin umat Islam itu disatukan semuanya sama gitu kan, semuanya harus kunut ya, semuanya harus sama gitu ya, nggak mungkin. Tapi seandainya kaum muslimin menyadari ya, sebagaimana yang disadari oleh orang-orang Yahudi ya, bahwa musuh-musuh kita itu adalah mereka orang Yahudi, niscaya umat Islam itu bersatu. Nah, kemudian ini ada kisah yang lain ya, yang mirip dengan Bani Nadir, yaitu tentang saudara mereka yang sudah diusir sebelumnya ya, yaitu Bani Qainuqa, orang Yahudi juga. Allah menyebutkan orang-orang Bani Nadir yang sedang kita bahas dalam surat Al-Hasyr ini, kamatsalil ladzina min qablihim, mereka itu seperti orang-orang Yahudi yang sebelum mereka.
Kan sekali lagi di Madinah itu orang-orang Yahudi itu Bani Nadir, terus Bani Qainuqa, satu lagi ya, ada 3 kalau nggak salah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada satu lagi. Kamatsalil ladzina min qablihim, apa yang terjadi kepada Bani Nadir itu sama seperti kabilah Yahudi yang sebelumnya yang sudah diusir oleh Nabi. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba, yang belum lama. Dzaqu wabala amrihim, mereka merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka. Walahum adzabun alim. Apa peristiwa yang menimpa Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa. Jadi Bani Qainuqa ini adalah sama, mereka juga adalah Yahudi di tahun kedua Hijriyah, ya. Bani Qainuqa ini Yahudi, orang-orang Yahudi yang mereka iri kepada kaum muslimin atas kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Ya, perang Badar kan tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu perang yang pertama dalam Islam dan terjadi di bulan Ramadan, ya, sama seperti sekarang kita, terjadi di bulan Ramadan. Makanya Nabi juga berperang di bulan Ramadan. Cuma kalau ada pertanyaan, dulu Nabi kalau perang di bulan Ramadan itu puasa apa enggak? Nah, kata para ulama, Nabi itu kalau berperang ya tidak puasa. Satu karena musafir, ya, musafir. Jadi dan dalam hadis disebutkan, kata Nabi, wahai para sahabat, berbukalah, artinya nggak usah puasa, karena dengan berbuka itu akan membantu kekuatan bagi kalian. Seandainya kaum muslimin berperang dalam keadaan berpuasa, mungkin lemah gitu ya, lemah. Nah, jadi Bani Qainuqa ini, orang Yahudi ini, dia iri kepada kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Kemudian terjadi peristiwa, ada seorang wanita muslimah sedang belanja di pasar. Kemudian orang Yahudi itu usil. Ada seorang Yahudi penjual perhiasan yang usil. Muslimah yang memakai hijab itu, ya, hijabnya ataupun kalau orang Arab pakai apa, Bu? Enggak, maksudnya baju yang gamis, ya, pakai baju gamis. Nah, ujung gamisnya itu diikat ke mungkin salah satu tempat duduk atau diikat ke apa, sehingga ketika si wanita ini berdiri dan dia mau meninggalkan tempat itu, ya, nyangkut itu gamisnya, terbukalah auratnya. Kemudian si wanita ini berteriak meminta pertolongan. Datanglah seorang sahabat, seorang muslim, ya, sahabat. Maka sahabat ini dengan cepat dia bunuh tuh yang tadi usil itu, si Yahudi yang ngikat baju wanita muslimah ini. Tapi setelah membunuh si Yahudi ini, sahabat ini dikeroyok lagi, ya, dikeroyok oleh orang-orang Yahudi, sehingga sahabat ini juga syahid, gugur, meninggal. Nah, kemudian terdengarlah oleh Nabi SAW peristiwa ini. Kemudian Nabi langsung memerintahkan para sahabat untuk memerangi Bani Qainuqa, dan mereka dikepung selama 15 hari. Mereka dikepung selama 15 hari, ya, dan akhirnya mereka diusir. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau Islam itu sedang berkuasa, ya, ada peristiwa sedikit saja ataupun peristiwa apapun yang melemahkan kaum muslimin, ya langsung ada respon gitu. Nah, sekarang mah kan kita dalam keadaan kaum muslimin seolah-olah udah babak belur,
Cuma karena kita enggak punya kekuasaan, terus aja kaum muslimin ini dipojokkan, ditindas. Ya, seandainya umat Islam punya pemimpin yang menyatukan kaum muslimin seluruh dunia, niscaya kalau ada kejadian misalnya di ujung dunia, contohlah misalnya negeri yang paling jauh apa? Ya, negeri yang paling jauh misalnya di ujung utara dekat kutub, ataupun di ujung selatan misalnya di Selandia Baru atau di mana gitu ya, pasti kaum muslimin ini ada satu komando. Nah sekarang mah jangankan seluruh dunia, kita di negeri kita sendiri aja karena umat Islam belum disatukan ya, malah disibukkan tadi ya dengan perbedaan fikih ya Bu, dengan perbedaan pendapat ya, atau bahkan kita sekarang ini ya sedang diuji dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin kurang pro ya, kurang memperhatikan hak-hak kita kaum muslimin, padahal pemimpin kita banyak yang muslim. Nah ini peristiwa Bani Qainuqa ya. Ya, peristiwa Bani Qainuqa yang sudah diusir duluan dari Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah, kamatsalil ladzina min qablihim qariban. Orang Bani Nadir ini peristiwanya, kejadiannya sama seperti peristiwa orang-orang Yahudi sebelumnya yang diusir. Nah kemudian Allah juga mengumpamakan orang-orang Bani Nadir ini dengan setan, ya, dengan setan. Kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur. Perumpamaan orang-orang Bani Nadir ini seperti perbuatan setan ketika setan ini berbisik-bisik, mengganggu, merayu seorang manusia untuk kufur kepada Allah. Setan itu kan begitu. Ayo kamu gak usah sholat misalnya, ayo kamu gak usahlah puasa, gak usahlah zakat, nanti hartamu habis. Itu kan bisikan-bisikan setan, nyuruh-nyuruh manusia supaya tidak taat kepada Allah. Itu perbuatan setan. Falamma kafaro, kemudian ketika si manusia ini tergoda, misalnya dia digoda untuk melakukan maksiat, digoda untuk meninggalkan sholat, digoda untuk minum khamar, digoda untuk mencuri. Kejadian misalnya si manusia ini minum khamar, mencuri, meninggalkan sholat. Apa yang terjadi setelah manusia jadi korban? Baru si setan itu mengatakan, qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri darimu ya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kan begitu ya Bu, mungkin kita ya, kita semua kadang-kadang kan pernah melakukan salah. Pernah nggak kita berbuat salah ya? Pernah, sering, bahkan banyak sekali. Kan biasanya gitu, kalau kita itu melakukan perbuatan dosa, sebelum melakukannya, wah indah sekali ya. Kan setan itu salah satu senjata setan itu apa? Memperindah perbuatan buruk, perbuatan maksiat dijadikan indah ya. Perbuatan maksiat itu dihiasi oleh setan, dijadikan indah. Tapi ketika kita sudah terjerumus melakukan perbuatan itu, yang ada apa? Penyesalan ya, penyesalan. Tidak seindah seperti dibayangkan sebelumnya. Justru yang ada adalah penyesalan. Ya sebenarnya kalau kita berbuat maksiat kemudian kita menyesal, masih untung Bu, masih untung. Yang lebih bahaya lagi apa? Tidak menyesal, udah berbuat salah terus nggak menyesal gitu ya. Ini mah orang udah apa?
udah kebal gitu ya, udah biasa ya. Jadi kalau ada penyesalan ketika berbuat dosa itu masih untung ya, masih untung. Artinya apa? Artinya hati kita itu masih hidup ya, hati kita, iman kita masih ada ya. Kan ada orang yang dia berbuat salah tapi merasa tidak berbuat salah ya, bisa jadi satu belum punya ilmunya ya, tidak tahu ilmunya, atau yang kedua saking seringnya dia berbuat seperti itu jadi sudah seolah-olah kebiasaan. Nah, jadi peristiwa Bani Nadir itu juga diumpamakan oleh Allah seperti setan yang mengganggu manusia. Ketika manusia itu sudah jadi korban, sudah terperdaya, sudah dijerumuskan oleh setan, setan itu inni bari'um minka, aku berlepas diri ya. Nah, tadi ya, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu janjiin ini, kalau kalian diusir kami juga akan ikut bersama kalian, kalau kalian diperangi kami akan menolong kalian ya. Cuma janji palsu saja seperti setan. Kemudian kata Allah, fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Makanya ya, maka kesudahan keduanya, siapa keduanya di sini ya, manusia yang digoda oleh setan dan setan itu sendiri ya. Maka kesudahan bagi keduanya, si setan dan si manusia yang tergoda itu, annahuma finnari khalidaini fiha, keduanya berada di dalam neraka yang dua-duanya kekal di dalamnya ya. Kalau misalnya setan itu berhasil menggoda manusia supaya kafir ya, murtad misalnya ya, setan menggoda, ayo kamulah nggak usah, keluar aja dari Islam misalnya nggak ada manfaatnya, kamu susah terus katanya ya, masuklah dia misalnya naudzubillah kepada agama lain, kan jadi kafir ya sampai meninggal. Maka dia keduanya, setan dan manusia itu masuk neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin, dan yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Baik, sampai di situ barangkali Bapak Ibu nanti kita satu kali pertemuan lagi ya, dari mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 24. Ayat 18 sampai 24. Jadi kita cukupkan sampai di sini tentang kisah Bani Nadir yang diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah, dan bagaimana ya sifat-sifat orang Yahudi, orang-orang munafik itu. Baik, sebelum ditutup Bapak Ibu ada diskusi.